Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sobat Belajar. Kali ini kita belajar sifat-sifat sistem penduduk unsur ya teman-teman, yang biasa disingkat dengan SPU. Nah, yang kita bahas apa aja sih? Yang pertama itu adalah jari. Yang kedua kita membahas ke elektronegatifan. Yang ketiga kita membahas afinitas elektron. Yang keempat kita membahas energi ionisasi. Oke, kita jabarin satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas mengenai jari-jari. Oke, kita bahas mengenai jari-jari dahulu. Nah, kita sudah mempelajari sebelumnya, itu adalah model atom dari Bohr. Ini udah ditampilin, ini adalah model atom dari Bohr ya teman-teman. Nah, kita membahas gimana sifatnya dalam satu golongan dan gimana sifatnya suatu unsur dalam satu periode. Kalau satu golongan tuh gini ya teman-teman, dari atas ke bawah, ini satu golongan. Nah, terlihat ya teman-teman. Nah, ini satu golongan dari atas ke bawah. Kalau satu periode itu dari kiri ke kanan kayak gini. Ini satu periode. Nah, pokoknya lurus aja kayak gini. Ini periode. Nah, kalau ini adalah golongan. Jadi misalnya nih, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium. Nah, ini adalah satu golongan. Tapi kalau kalium, kalsium, ini adalah satu periode. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama jari-jari. Nah, kalau kita bahas jari-jari dalam satu golongan, nah misalnya saya ambil ini, saya ambil ini ya, natrium sama kalium karena dia satu golongan. Nah, natrium ini 11, 23, kalium 19, 39. Nah, yang dikonfigurasi masih ingat yang mana? Yang bawah ya teman-teman, karena ini yang menunjukkan jumlah elektronnya ada berapa. Nah, kalau dikonfigurasiin ini 2, 8, 1. Oke. Nah, kalau yang bawah ini 2, 8, 8, 1. Nah, ini satu golongan kan, sama-sama berakhir 1, berarti ini satu golongan. Nah, bedanya kalau natrium ini ada 3 kulit. Nah, ini teman-teman. Kalau kalium ada 4 kulit. Nah, kalau dilihat jari-jari itu yang kayak apa sih? Jari-jari itu letaknya dari inti, ini inti yang terdapat proton dan neutron. Nah, dan ini ya, yang dua inti adalah elektron. Ini elektronnya teman-teman. Nah, jari-jari itu dari inti sampai kulit paling luar yang sini, itu jari-jari. Nah, di sini kita anggap aja bentuknya udah kayak ini setengah jari lingkaran ya. Berarti ini intinya di sini. Intinya anggap aja di sini. Ini setengah lingkaran. Berarti dari tengah ke paling luar, dari tengah ini ke paling luar, ini adalah jari-jari. Nah, ini juga sama, ini dari tengah ke kulit yang paling luar. Nah, kalau kita bandingin, kalau natrium ini dia dari inti ke kulit paling luar ini terhalang atau melampaui 3 lapis kan, 1, 2, 3. Kalau kalium ini ada 4 lapis. Nah, kira-kira yang jaraknya jauh yang mana? Yang kalium kan teman-teman. Berarti kalau digambarin ini lebih besar. Jadi misalnya gini, ini ada inti ya teman-teman. Nah, ini kulit pertama untuk natrium, ini kulit kedua. Nah, ini kulit ketiga kan. Nah, kalau yang kalium ini sampai kulit keempat seperti ini. Jadi kalau 1 sampai 3 ini natrium, kalau 1 sampai 4 ini adalah kalium. Ini kalium, ini natrium. Kira-kira besar yang mana teman-teman? Yang kalium.
Makanya jari-jarinya kalium itu akan lebih besar daripada natrium. Bisa disimbolin, jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari semakin besar. Gimana teman-teman? Oke. Nah, gimana kalau satu periode? Nah, di sini ya. Ini jika satu periode. Contohnya apa? Ini bisa kita pakai natrium lagi ya. Natrium sama nih klorin, kan satu deret ya, berarti kan satu periode. Ini natrium pakainya 11 dan klorin ini 17. Nah, kita konfigurasiin 281. Ini 287. Kalau kita perhatiin, ini kan sama-sama 3 ya kulitnya. Ini 1 2 3. Kalau klorin 1 2 3. Nah, sama-sama 3. Kalau sama-sama 3, ini kita lihat di tengahnya. Ini kan kita anggap setengah lingkaran. Berarti ini kan intinya. Nah, di sini intinya, di dalam inti kan ada jumlahnya proton dan neutron ya teman-teman. Berarti di sini protonnya itu ada 11 ya kan. Nah, ini juga intinya klorin. Di sini berarti protonnya 17 kan. Nah, kalau kita lihat di sini protonnya 11 dan Cl itu protonnya 17. Karena proton itu muatannya positif, ini positif juga. Nah, kalau elektron ini kan elektron, dia kan muatannya negatif. Ini negatif, ini negatif, negatif, negatif. Nah, kalau kita lihat positif dan negatif itu pasti tarik menarik ya. Nah, di sini positif akan menarik elektron-elektron ini, proton akan menarik elektron-elektron di dalam kulit-kulit sini. Nah, kalau yang narik ini 17 dan ini 11, kira-kira kuat yang mana? Kuat yang 17 kan? 17 karena lebih besar daripada 11 kan. Otomatis ini elektronnya ini akan lebih tertarik mendekati inti. Nah, sehingga kenapa? Sehingga menyebabkan ini mengkerut atau mengecil. Boleh mengecil ya, mengecil. Nah, karena kayak gini, otomatis Na akan lebih besar daripada klorin. Sehingga bisa kita simpulkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil. Yang kedua, kita membahas energi ionisasi. Kita pahami dulu definisinya apa sih. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan atom dalam wujud gas untuk melepas suatu elektron paling luar. Jadi energi yang dibutuhkan suatu atom untuk melepas satu elektron di kulit terluar. Nah, kalau kita bandingin dalam satu golongan, ini kayak contohnya kayak sebelumnya ya, pakai natrium nih dan kalium. Nah, ini kan satu golongan, natrium di atas, kalium di bawah. Nah, kita lihat ini kulitnya ada 3 untuk natrium. Nah, kalau kalium ada 4. Kalau beda kulit, yang dilihat jaraknya kulitnya. Tapi kalau sama kulitnya dilihat protonnya. Nah, di sini yang kita lihat adalah kulitnya karena beda kulitnya kan. Nah, ini kan inti ya teman-teman, ada protonnya. Nah, ini juga inti, ada protonnya muatan positif. Nah, ini adalah energi ionisasi, adalah energi untuk melepas satu elektron. Jadi ini keluar elektronnya 1. Ini juga keluar yang paling luar 1 ini. Nah, kira-kira mudah yang mana? Natrium atau kalium? Nah, kita pantau. Di sini kalau mau lepas, ini kan elektron kan muatannya negatif. Ini muatan positif kan? Ada yang tarik menarik kan? Dia cuma kehalang 3. Nah, jadi katanya masih kuat kan? Kalau ini negatif, ini juga positif. Nah, ini ikatannya kehalang 4. Kira-kira yang mudah lepas atau dilepaskan itu
yang mana, natrium atau kalium? Kayak contohnya misalnya LDR teman-teman. Kalau yang LDR sama yang dekat, kira-kira lebih mudah putus yang mana? Yang LDR kan? Pasti karena dia jaraknya inti protonnya jauh sama kulitnya yang terluar, otomatis ikatannya nggak terlalu kuat, sehingga kalium akan lebih mudah copot. Nah, karena lebih mudah copot, energi yang dibutuhkan untuk melepas ini akan lebih besar yang punyanya natrium ya teman-teman. Nah, makanya natrium akan lebih besar daripada kalium. Nah, kenapa kok begitu? Tadi kan yang lebih mudah kalium. Nah, ini kan gini logikanya, ini kan kalium kan dia lebih mudah copot, otomatis biaya untuk mencopotkannya kan lebih sedikit kan, karena dia mudah, dibayar 1000 aja lah udah bisa copot kan. Nah, kalau natrium ini kan dia agak sulit karena dia deket, otomatis kalau dibayar 1000 gak mau dong, karena kan susah, otomatis akan bayar lebih, makanya energi ionisasi natrium akan lebih besar daripada kalium. Nah, sehingga disimpulkan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu energi ionisasi akan makin kecil. Nah, sekarang lanjut ke satu periode. Nah, di sini satu periode kita pakai natrium dan nih klorin sama ya, berarti kan satu periode karena dari kiri ke kanan. Oke, nah kita lihat ini kalau dikonfigurasiin ini ternyata sama-sama kulitnya 3 teman-teman. Nah, kalau kulitnya sama-sama 3, ini kita lihatnya kalau khusus untuk energi ionisasi yang dilihat adalah yang dilepas di belakang. Ini yang dilepas 1, berarti cuma butuh energi ionisasinya cuma 1 aja. Nah, kalau ini yang dilepas 7, berarti butuh energi ionisasinya ini ada 1 untuk yang lepas 1, kemudian ini melepas 2 karena ini ada 7 elektron kan, terus sampai ini 3 4 sampai 7. Nah, ini kalau ditotalkan cuma 1 ya kan, cuma 1 aja. Nah, kalau ini ditotal ini kan ada 7, kira-kira besaran mana teman-teman? Yang Cl kan, Cl pasti lebih besar daripada Na karena butuh energinya sampai 7, sehingga kita bisa simpulkan dalam satu periode energi ionisasi atau EI dari kiri ke kanan ini energi ionisasi akan makin besar. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, itu adalah ke elektronegatifan ya teman-teman. Nah, kita pahami dulu definisinya. Keelektronegatifan atau elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Berarti adanya pertambahan elektron. Jadi kalau kita bandingin dalam satu golongan ya, pakai contohnya Na sama K. Nah, ini menarik pasangan elektron, berarti bertambah elektronnya. Nah, ini bertambah 1, ini bertambah 1. Nah, kemampuannya lebih mudah yang mana? Nah, itu keelektronegatifan. Nah, kita lihat karena dia kulitnya beda, yang lihat kulitnya. Ini kulitnya kan 3. Ini kulitnya 4. Nah, keelektronegatifan kan kemampuan untuk menangkap elektron. Jadi ini masuk teman-teman, masuk ke kulit terakhir. Kenapa kok kulit terakhir? Karena kulit sebelumnya itu udah full, otomatis dia harus mengisi di kulit terakhir. Nah, ini kan inti tadi, inti ya, ini proton, ini inti, ini ada protonnya. Nah, kalau dia mau masuk, ini elektron ini mau masuk, otomatis harus tertarik sama protonnya ya teman-teman. Nah, ini kalau mau masuk harus terhalangnya 3. Kalau ini mau masuk, ini kehalangnya 4. Kira-kira lebih mudah mana? Lebih mudah yang Na kan, karena cuma kehalang 4, otomatis dia tarikannya semakin kuat. Kayak misalnya magnet, kalau semakin dekat magnet dengan logam besinya akan semakin mendekat kan, tapi kalau jauh dia susah kan untuk dekat sama magnetnya. Nah, seperti itu, jadinya Na akan lebih mudah menarik elektron daripada kalium. Sehingga kalau disimpulin
dalam satu golongan dari atas ke bawah, ke elektronegatifan itu makin kecil teman-teman. Kalau satu periodik gimana ya teman-teman? Nah, ini kita pakai contoh yang sama ya, natrium sama klorin. Nah, di sini kita lihat 3 kulit. Nah, ini juga 3 kulit kan? Kalau sama-sama 3 kulit, kita lihat protonnya di sini. Intinya kan. Nah, di sini protonnya ada 11. Kalau ini protonnya ada 17. Nah, tadi kan ke elektronegatifan dan kemampuan suatu unsur, natrium sama klorin kan unsur, dalam menangkap elektron. Nah, ini elektron memasuk ke sini, ini juga mau masuk ke sini. Nah, ini yang narik kan protonnya positif, ini pematahnya positif. Yang narik 11 orang, ini ada 17 orang. Kira-kira kuatannya mana? Kuatnya 17 kan, karena kan sama-sama jaraknya 3, otomatis dilihat yang narik. Yang narik 17 orang, jadinya dia bakal lebih kuat daripada natrium. Sehingga dari kiri ke kanan, kita simpulin ke elektronegatifan itu makin besar. Nah, gimana bedanya kalau sama ini yang keempat, ini afinitas elektron atau AE ya, disingkat A sama E. Nah, afinitas elektron itu besarnya energi yang dihasilkan suatu atom menarik sebuah elektron. Ya, kalimatnya sama kan kayak ke elektronegatifan. Bedanya ke elektronegatifan itu kemampuan teman-teman. Kalau ini energi, jadi kalau ke elektronegatifan itu usaha, kalau afinitas elektron itu adalah biayanya. Jadi akan berbanding lurus ya teman-teman. Jadi ke elektronegatifan sama afinitas elektron itu akan berbanding lurus. Jadi kalau ini makin besar, maka ini juga makin besar. Kalau ini makin kecil, ini juga makin kecil. Karena yang dipandang itu sama, menarik sebuah elektron. Nah, kita coba latihan soal ya. Di sini yang pertama, urutan makin besar bertambahnya jari-jari atom dari unsur magnesium, natrium, kalium, dan klorin. Nah, di sini kan paling enak itu adalah dikonfigurasiin pakai yang kulit teman-teman. Ini natrium dulu ya, karena yang paling kecil 11. Ini 281. Kemudian magnesium. Ini 12. 282. Kemudian ini klorin 17. Ini 287 gini ya teman-teman. Kemudian ini yang kalium 19. 2881 gini ya teman-teman. Nah, oke, ini kita lihat kulitnya ada 3. Pakai warna beda aja ya. 3. Ini juga kulitnya ada 3. Ini ada 3. Nah, ini ada 4 teman-teman. Otomatis kalau kelihatan ini ada 4, berarti ini yang paling besar, ya enggak? Karena jaraknya dari inti ke kulit terluar ini ada 4 lapis. Otomatis kalium paling besar. Nah, habis itu kita bandingin ini yang 333, baru kita lihat. Kalau tadi kulitnya sama, yang dilihat apanya teman-teman? Protonnya. Ini 11, 12, 17. Yang paling besar kan 17. Berarti ini yang paling menarik elektronnya ini ke arahnya dia. Ini paling menarik. Otomatis dia mengecil. Nah, ini juga menarik ke protonnya, juga mengecil. Otomatis yang paling besar habis itu Na kan, kemudian baru Mg, baru klorin. Nah, jadi jawabannya mana? Ini kan yang diminta adalah bertambah besar, berarti yang paling belakang yang kalium ya. Berarti klorin dulu, terus magnesium, natrium sama kalium. Berarti yang D. Gampang kan teman-teman?
Oke, kita coba lagi soal nomor 2 ya. Perhatikan unsur-unsur dengan nomor atom berikut. Ini ada X, Y, Z. Ada 11, Y-nya 15, Z-nya 17. Pernyataan yang tidak benar. Oke, kita garis bawah yang tidak benar biar nggak keliru. Tentang sifat unsur-unsur berikut. Berarti kita harus cek A sampai E. Kita cek yang A. Nah, sebelum kita cek yang A, kita konfigurasiin dulu ya teman-teman biar enak. Ini ada X. Ini 11. Berarti 2, 8, 1. Kalau mencari atau mengidentifikasi sifat-sifat itu paling enak pakai konfigurasi kulit teman-teman. Tapi kalau nentuin golongan pakai konfigurasi kulit yang pakai sub kulit. Kalau yang sifat yang kulit, kalau untuk golongan dan periode itu adalah sub kulit. Karena lebih spesifik ya teman-teman. Ini 2, 8, 7. Oke. Ternyata ini sama-sama 3 kulitnya. Nah, tuh sama-sama 3 ya teman-teman. Kita cek dulu yang opsi pertama. Unsur Z bersifat non-logam. Nah, Z ini dia kan elektron valensinya yang belakang ini 7 ya teman-teman. 7. Berarti dia golongan 7. Oke. Nah, di golongan 7A itu merupakan golongan halogen. Dan jelas halogen itu adalah non logam. Karena golongan logam itu golongan 1, 2, terus golongan B semuanya, golongan 3 beberapa, golongan 4 itu juga beberapa, cuma PB sama SN aja. Nah, berarti yang A benar. Kita cek yang B. Keelektronegatifan ini Z, Y, X. Kita cek. Kalau keelektronegatifan kan kemampuan suatu unsur untuk menangkap elektron ya tadi teman-teman. Ini menangkap elektron. Nah, ini juga menangkap elektron. Nyepil di sini ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini masuk, ini masuk, ini juga masuk. Nah, kalau kulitnya sama, ini kan sama-sama 3. Berarti yang dilihat protonnya, muatan positifnya ini ada 11. Ini muatan positifnya aja 15. Ini muatan positifnya ada 17. Nah, elektron kan negatif. Yang narik otomatis positif dong. Nah, ini yang narik 11, ini yang narik 15, dan ini yang narik 17. Kira-kira kuat yang mana? Benar, yang 17. Berarti Z akan lebih besar untuk ke elektronegatifan. Kemudian Y, baru X. Berarti ini benar. Kemudian yang C. Yang C ini ketiga unsur tersebut memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Nah, di sini elektron valensinya yang untuk X ini elektron valensi itu yang kulit terluar ini ya, teman-teman. Berarti 1. Ini elektron valensinya 5 dan ini 7. Berarti nggak sama. Ini yang salah. Berarti jawabannya yang C. Nah, misalnya, Kak, saya bingung kalau nentuin keelektronegatifan dan yang lain-lain. Bisa, kalian paling paham memang cari yang mana? Yang jari-jari kan? Kalau jari-jari kan lebih mudah ya. Nah, kalau kita lihat dari jari-jari kan yang paling besar protonnya, jika kulitnya sama kan dilihat dari protonnya. Yang paling besar protonnya otomatis dia yang paling kecil kan? Ya kan, kalau jari-jari. Berarti X akan lebih besar kan daripada Y daripada Z. Karena kalau yang Z ini ada 17 yang narik elektron, otomatis dia akan mengkerut. Jadi Z yang paling kecil. Nah, jika bisa nentuin yang ini, otomatis untuk afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan itu berbanding terbalik. Jadi misalnya ya, kalau jari-jarinya makin besar, nah untuk ketiganya ini makin kecil. Besar, ini kecil ya teman-teman. Nah, kalau ini makin kecil, jari-jari makin kecil, otomatis untuk AE, EI, keelektronegatifan itu makin besar. Jadi tentukan yang paling mudah. Misalnya jari-jari aja, yang lainnya pasti berbanding terbalik. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih.